Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran B, dan saya hormati pula teman-teman semua yang ada di kelas media pembelajaran B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan dan hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan kuliah secara daring. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Saya akan memperkenalkan anggota dari kami. Saya sendiri Farah Aini, NIM 2219011 sebagai moderator dan pemateri kedua. Ada Mbak Vena Zizka Ulfasihah, NIM 2219009 sebagai pemateri pertama. Dan ada Mbak Nailil Hadikoh, NIM 2219008 sebagai pemateri ketiga. Kelompok dari kami akan mempresentasikan mengenai urgensi media pembelajaran. Itu urgensi sendiri dalam KBBI artinya adalah keharusan yang mendesak atau hal-hal yang sangat penting. Untuk media sendiri, media itu tidak hanya benda mati, tetapi bisa juga berarti guru atau buku teks lingkungan sekolah yang dapat menjadi media. Kemudian apa itu yang disebut urgensi media pembelajaran? Jadi, urgensi media pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam penyampaian materi dalam belajar mengajar. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Vena Zizka Ulfasihah. Kepadanya kami persilakan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Vena Zizka Ulfasihah. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya Vena Zizka Ulfasihah, NIM 2219009. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang urgensi media pembelajaran. Sebelumnya, media pembelajaran itu mempunyai peran yang sangat penting karena media ini dapat membangkitkan motivasi peserta didik, meningkatkan pengertian peserta didik, memberikan data yang kuat atau terpercaya, memadatkan informasi, dan memudahkan menafsiri data. Dengan demikian, bahwa media pembelajaran dapat membangkitkan rasa senang dan gembira siswa-siswa dan memperbarui semangat mereka. Rasa suka hati mereka untuk sekolah akan timbul. Dapat memantapkan pengetahuan pada benak para siswa, menghidupkan pelajaran karena pemakaian media pembelajaran membutuhkan gerak dan karya. Dengan demikian, pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa tanpa harus melalui proses yang panjang yang dapat menjadikan kejenuhan siswa. Agar media pembelajaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan harus mempersiapkan sebelum menggunakannya dan suasana ketenangan ketika menggunakannya. Selain itu, media pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi siswa dan sesuai materi yang akan diajarkan. Dan media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab tidak hanya satu jenis, karena hal ini dapat menjadikan kejenuhan siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Secara umum, media berfungsi sebagai penyampaian pesan. Selain fungsi tersebut bahwa penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologi siswa. Adapun fungsi utama media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar siswa. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan.
bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, sebab antara metode dan media memiliki sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya media dalam proses pembelajaran. Tidak hanya media, kegiatan belajar mengajar bahasa Arab juga melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media, dan evaluasi. Dengan demikian, media pembelajaran yang digunakan memiliki beberapa urgensi dalam proses pembelajaran bagi guru atau tenaga pengajar. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengefektifkan waktu. Yang ketiga, mempermudah guru menyampaikan pesan secara jelas kepada peserta didik atau siswa. Yang keempat, menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mempermudah siswa dalam memahami proses pembelajaran yang disampaikan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai tujuan penggunaan media pembelajaran. Dalam bukunya Abdul Wahab Rashidi, di sini tertulis tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat diterima semaksimal mungkin oleh para siswa sebagai penerima informasi. Dengan demikian, informasi akan lebih cepat terserap dan mudah diserap oleh siswa tanpa harus melalui proses panjang yang akan menjadikan anak-anak tersebut menjadi. Dalam sumber lain, saya mendapatkan beberapa tujuan dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, agar proses belajar mengajar yang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna. Nanti di sini proses belajar mengajar siswa yang cukup panjang dan padat yang hanya duduk dan mendengarkan itu pasti merasakan bosan. Nah, ini adalah tugas guru untuk bisa memberikan materi secara tepat agar siswa lebih bergairah dalam menerima informasi atau menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, untuk mempermudah guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Siswa itu diterima dengan baik dan bisa optimal dalam pembelajaran. Oke, yang ketiga, untuk mempermudah anak didik dalam menyerap atau menerima materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran ini sangat berpengaruh pada siswa dan gaya belajar siswa. Di sini ada gaya belajar siswa, di antaranya ada gaya belajar visual, belajar dengan melihat. Kemudian ada gaya belajar auditorial, belajar dengan cara mendengarkan. Ada gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Di sini juga guru harus memberikan materinya itu sesuai dengan gaya belajar anak-anak agar anak-anak tersebut bisa nyaman dan menyerap informasi sesuai dengan kemampuan dalam belajarnya. Kita tidak mungkin memaksakan dan jangan memaksakan anak itu untuk belajar hanya dalam kelas. Oke, yang keempat itu untuk mendorong keinginan siswa mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antar siswa yang satu dengan yang lain terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, sudah. Itu adalah beberapa tujuan dari pembelajaran, media pembelajaran, bahwa media yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab itu akan membuat suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut sangat berpengaruh kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Nailil Hadikoh. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, saya Nailil Hadikoh, NIM 2219008. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mengenai fungsi media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, fungsi media itu sangatlah penting bagi pembelajaran bahasa Arab. Secara umum, fungsi media adalah sebagai penyalur pesan yang mana adanya media pembelajaran itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat para siswa sehingga memotivasi untuk belajar serta dapat mempengaruhi psikologi siswa juga. Penggunaan media itu dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan penyajian materi itu juga akan terkesan menarik. Nah, adapun fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Apalagi dalam memahami bahasa Arab, media pembelajaran dapat mempermudah dalam memahamkan materi yang sulit serta dapat membantu siswa berpikir kreatif. Adapun fungsi media pembelajaran bahasa Arab menurut Asyar dalam
Nunuk Suryani meliputi fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi fiksatif, dan fungsi distributif. Fungsi semantik ini adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu tanda atau istilah yang sulit dalam materi yang diajarkan. Contohnya yaitu dalam pembelajaran mufradat, si guru ini bisa menggunakan media pembelajaran yang bersifat audio atau audiovisual seperti foto, gambar atau simbol-simbol tertentu. Yang kedua itu fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam menggambarkan materi yang disampaikan oleh pendidik walaupun tidak ada di tempat. Contohnya dalam mengajarkan mufradat bertema alat transportasi seperti kapal, kereta api dan lain sebagainya, itu dengan cara pendidik mencetak gambar tersebut atau dengan melihatkan video dan menayangkannya. Sehingga tanpa membawa benda yang disebut siswa sudah dapat memahaminya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi fiksatif, yaitu media yang berfungsi sebagai alat untuk menayangkan, merekam, serta menyimpan, mengulas ulang suatu yang telah. Contohnya pada pembelajaran kalam, di mana guru itu memberikan tugas berupa video drama berbahasa Arab, yang nantinya video tersebut akan digunakan oleh guru sebagai contoh dalam pembelajaran kalam di tahun ajaran berikutnya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi distributif. Fungsi distributif berfungsi untuk memberikan solusi dalam keadaan terbatas atau genting dalam keadaan pembelajaran. Nah, dalam hal ini media lebih condong pada penggunaan media teknologi seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan penggunaan internet. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab, seorang guru itu mengajarkan materi dengan cara menggunakan media berupa PowerPoint agar peserta didik juga menyimak dan fokus pada materi jika sang guru memiliki suara yang pelan. Kemudian, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ini sangat banyak ya. Nah, pengajaran itu akan lebih menarik perhatian kalau adanya media pembelajaran. Nah, bahan ajarnya pun lebih jelas maknanya sehingga mudah untuk difahami. Nah, metode pengajaran juga akan lebih bervariasi jika menggunakan media pembelajaran, dan juga siswa itu lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak semata-mata siswa itu hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. Nah, manfaatnya itu untuk bagi pendidik adalah membangkitkan semangat belajar peserta didik, kemudian mempunyai tumpuan, tujuan, serta penataan dalam kegiatan mengajar, kemudian mempermudah dalam penyampaian bahan ajar secara mendetail, kemudian mempermudah pendidik dalam penyampaian bahan ajar yang logis, dan lain-lain. Masih banyak lagi manfaat bagi pendidik. Kemudian manfaat bagi peserta didik juga banyak, yang contohnya menciptakan rasa keingintahuan yang lebih pada diri peserta didik ketika kegiatan belajar mengajar. Kemudian menumbuhkan semangat belajar para peserta didik dimanapun mereka berada. Kemudian membantu peserta didik dalam hal pemahaman bahan ajar yang telah disuguhkan oleh guru melalui media yang terstruktur. Kemudian menciptakan lingkungan yang lebih hidup serta tidak menjenuhkan, supaya peserta didik itu dapat lebih konsen dalam kegiatan belajar mengajar, dan manfaat yang lainnya itu masih banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di kolom diskusi Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.